Nane diaturaken bahwa kita disunatkan untuk berangkat Jumat sepagi hari, sedini mungkin, sedini hari, alias ya subuh ngoten lho. Diaturaken bahwa Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi bersabda, man roha ilal jum'ati bisa'atil ula faka'anna makorroba badanatan wa man roha bisa'ati saniyati faka'anna makorroba bakorotan wa man roha bisa'ati salisati faka'anna makorroba kabeshan agrona wa man roha bisa'atil rabi'ah faka'anna makorroba tujajatan wa man roha bisa'atil khamisah faka'annama qarraba baitatan fa idza kharajal imam tuliyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wa istamatil malaikatu indal minbar yastami'una dzikr. Bahwa dari subuh sampai pelaksanaan khutbah waktu terbagi menjadi 6. 1/6 yang pertama, kalau berangkat 1/6 yang pertama seperti halnya korban unta. 1/6 yang kedua seperti halnya korban sapi. 1/6 yang ketiga seperti halnya korban kambing yang beranggah, yang gagah tanduknya. Orang yang berangkat pada 1/6 yang keempat seperti halnya korban jagu. Orang yang berangkat ke 1/6 yang kelima seperti halnya korban telur. Nah, 1/6 yang terakhir ini sudah tidak dianggap, tidak mendapatkan keistimewaan. Ya tetap jumatannya dapat, tapi tidak mendapatkan bonus seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut dalam hadis yang lain, diaturakan wafil bayatin nasai wafil khamisah kaladi yahdi ushuran. Untuk 1/6 yang kelima seperti halnya orang yang kurban atau berhadiah burung emprit. Wasis kami satya baidotan. Yang ke-6 adalah, yang 1/6 ke-6 adalah seperti orang yang kurban telur. Yang dimaksudkan dalam hadis ini menurut Ibnu Hajar, oleh Ibnu Hajar, wal murad annama bainal fajri wa khurujil khatib yang qasim sittata ajza'in mutasawiyatin sawa'un adana al-yaum am qasur. Sawa'un adana al-yaum am qasur. Waktu subuh, waktu Jumat, hari Jumat, antaranya fajar berarti subuh sampai khatib keluar untuk membaca khutbah. Ini terbagi menjadi 6, baik itu waktunya panjang atau waktunya pendek. Kalau sekarang jam 11:30 lewat sedikit untuk luhurnya, terus subuhnya jam 4:30 lah gampangan. 4:30 kalau dengan 11:30 berapa jam? Bener? 6 jam. Ya 6 jam berarti 1 jaman di sana. Nah, satu subuh sampai 1 jam itu yang dapat unta. Nah kalau seperti ini saya dapat unta terus itu. Karena saya setiap Jumat itu berangkatnya subuh.
Enggak, bulan itu setiap Jumat itu subuh sudah berangkat sampai ke masjid. Nanti jam 6 pulang lagi ngaji. Nanti bukan saya keluar dari masjid itu sekarang kan keluar ada untuk ngaji, sarapan dan lain sebagainya. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihim innan nazari la wajillah ta'ala ala qadri buqurihim minal Jumat. Bahkan dikatakan bahwa besok manusia melihatnya kepada Allah, perasaannya melihat kepada Allah, perasaan dekatnya kepada Allah seperti halnya kadar pagi-paginya berangkat pada Jumat. Sehingga Rasulullah mengatakan salasun law ya'lamun nas ma finnal laqraqadul ibil fi talabihinna. Ada 3 hal. Andai kata manusia tahu apa yang ada di dalam 3 hal itu, tentu dia akan melarikan untanya sekencang mungkin untuk mendapatkannya. Artinya bergegas untuk mendapatkannya. Apa itu? Pertama, al-azan, yaitu untuk mendapatkan azan. Kalau sekarang untuk mendapatkan azan paling gampang, karena di dekat-dekat kita sudah banyak azan, cuma gak datang. Yang kedua, berada dalam barisan yang pertama. Daerah kita pun juga demikian. Untuk mendapatkan barisan yang pertama tidak sulit. Datang waktu qomat saja sudah dapat untuk barisan yang pertama, karena memang satu baris. Sehingga semuanya dapat keutamaan. Nah, yang seperti ini apakah masih dapat janji untuk mendapatkan sop yang pertama? Macamnya ya sop yang pertama itu adanya. Yang ketiga, berangkat pagi di hari Jumat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan afdaluhuna al-ghudu ilal Jum'ah. 3 itu yang paling utama adalah berangkat pagi menuju Jumat. Wa fil khabar idza kana yaumul jum'ati qadatil malaikatu ala abwabil masjid bi aidihim sukufun min fiddatin wa aqlamun min dhabin yaktubuna al-awwal fal awwal ala maratibihim. Di dalam hadis diaturkan bahwa setiap hari Jumat malaikat itu setembe di pintu masjid dengan membawa catatan buku dari perak, pennya dari emas. Beliau telah menulis siapa yang berangkat pertama, siapa yang berangkat kedua sesuai dengan derajatnya. Baru nanti setelahnya khatib masuk dalam masjid, thumma idza dakhalat al-jami'ah summa idza dakhaltal jami' fadrubil saffal awal. Kalau sudah sampai pada masjid jami', apa masjid jami'? Masjid jami', masjid yang digunakan Jumatan itu masjid jami'. Masjid sini itu juga namanya masjid jami'. Walaupun orang-orang mengatakan kalau masjid jami' itu masjid kabupaten, enggak. Pokok digunakan Jumatan itu masjid jami'. Yang tidak digunakan untuk Jumatan berarti masjid ghairu jami'.
Kenapa kok di situ mendapatkan barisan yang pertama? Fa inna fadlau katsir. Karena keutamaan untuk mendapatkan barisan yang pertama itu sangat banyak. Hadza idza lam yakun bi qurbil khatib munkarun walam yaksu takhattir riqabin nas. Demikian ini kalau memang di dekatnya khatib tidak ada perkara yang mungkar dan tidak harus melangkai pundak-pundak atau bau-bau manusia. Kalau harus melangkah pada bau manusia hukumnya haram. Atau di bawah atau di sampingnya khatib ada perkara mungkar. Misalnya ada gambar-gambar macam-macam yang tidak pas sehingga mengganggu pada sholat. Qala Sa'id bin Amir shallaitu ila jambi Abi Darda faja'ala yata'akharu fi sufuf hatta kunna fi akhiri shaffin. Falamma shallaitu qultu alaysa yuqalu khairu sufuf awwaluha? Qala na'am. Pernah disebutkan diaturkan oleh Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir sholat di samping Abi Darda. Abi Darda itu seorang sahabat yang oleh Rasulullah dijadikan bersaudara dengan Salman Al-Farisi. Abi Darda ini seorang sahabat yang tekun di dalam ibadah. Siang dia puasa, kalau malam setelahnya sholat maghrib gak pulang sampai pagi. Demikian pula terus, kalau siang puasa, malam terus iktikaf di masjid sampai pagi. Suatu hari Salman Al-Farisi, seorang yang dijadikan saudara oleh Rasulullah dengan Abi Darda, datang ke rumahnya Abi Darda. Lalu tidak ada, yang ada hanya istrinya yang pakaiannya, tingkahnya sudah tidak menampakkan kecantikan, sehingga orang sudah tidak ada keringnya, tidak ada sinyal kalau menghadapnya. Pakaiannya compang-camping, terus tidak rapi sama sekali. Rambutnya daul-daul, tidak rapi. Lalu mengatakan si Abi Darda, Salman Al-Farisi, doyu kalau kamu seperti itu kan ya Mas Darda juga enggak, Mas Abi Darda ya enggak ada sinyal kalau semacam itu. Ya Mbak, macaklah yang indah sehingga Abi Darda bisa ada daya tariknya, sehingga tidak lirik pada orang lain, tidak melirik pada orang lain lagi. Kata istrinya Abu Darda, buat apa saya macak, buat apa saya berhias? Masmu itu tidak pernah pulang, tidak pernah nyentuh saya. Bagaimana tidak kalau pagi, kalau siang puasa, kalau malam terus di masjid sampai pagi, terus pagi puasa, siang puasa, begitu saja. Sehingga saya berhias sudah tidak ada yang tidak ada gunanya, tidak bisa, tidak ada faedahnya untuk berhias kepada dia karena nggak dipakai. Istilahnya mobil kalau dicuci buat apa, nggak pernah dijadikan pergi, biasanya nggak pernah buat keluar. Oh gitu ya Pak? Iya, masmu seperti itu. Ya sudah, akhirnya pada hari berikutnya Salman Al-Farisi datang pagi hari ke rumahnya Abi Darda. Lalu waktunya makan siang, dikasih makan. Salman Al-Farisi mengatakan, saya enggak akan makan kalau kamu tidak makan.
Saya puasa. Ya biarin, kalau kamu puasa saya nggak makan. Sekarang kamu pilih melakukan puasa sunat apa pilih saudara, terserah kamu. Kalau kamu akan menghormati saya sebagai saudara, maka makanlah bersama saya. Tapi kalau kamu masih mempertahankan puasa sunat, ya silakan kamu puasa, siap, biar saya gak makan. Dengan terpaksa akhirnya Abu Darda ikut puasa, ikut makan bersama Salman Al-Farisi. Terus waktu malam setelahnya sholat isya, Salman Al-Faris diperintahkan untuk tidur. Sudahlah kamu istirahat. Saya tidak istirahat kalau kakak nggak istirahat. Saya masih ada itikaf, ya silakan. Kalau ada itikaf saya nggak istirahat lah. Saya mau tidur kalau bersama dengan Kang Abi Darda. Kalau Kang Abi Darda nggak tidur, saya nggak tidur. Biarin. Tinggal pilih, berat milih iktikaf di masjid apa menghormati saya. Akhirnya dengan terpaksa pula Abi Darda tidur bersama Salman Al-Farisi. Lalu hampir subuh, sudah sepertiga malam yang terakhir, dibangunkan oleh Salman Al-Farisi. Kang, ini waktunya ke masjid, udah mari kita ke masjid iktikaf. Nah, lalu apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda ini dilaporkan kepada Rasulullah. Abu Darda diajak sowan kepada Rasulullah, dilaporkan oleh Salman Al-Farisi kalau kelakuannya Abu Darda ini setiap pagi, setiap siang puasa, kalau malam selalu tawaf beserta i'tikaf, sehingga istrinya tidak kebahagiaan. Siang Kang Mas puasa, malam Kang Mas i'tikaf, kapan waktunya untuk saya, gitu ya. Nah, lalu apa jawabnya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, likulli syai'in hakun. Semuanya orang punya hak. Allah punya hak kepada hambanya, hamba punya hak, orang punya hak terhadap dirinya, istri juga punya hak padanya. Faktu kullati haqqin haqqah. Lakukanlah hakmu sebagai mengambillah hakmu, lakukanlah, penuhilah hak sesuai dengan haknya, sesuai dengan yang berhak. Ya puasa baik tapi jangan terus menerus. Sholat juga baik, jangan terus menerus. I'tikaf baik tapi jangan terus menerus. Penuhilah hakmu, penuhilah haknya Allah, penilailah haknya istrimu. Maka di sini kita jangan sampai terjebak dengan menjadi hambanya ibadah. Makanya Syekh Wali Ruslan mengatakan ya asiral ibadah, ya asiral muqamat, ya asiral mukasafat, ya asiral syawat, ya asiral ibadat, ya asiral muqamat, ya asiral mukasafat, anta maghurun bika ainal istighal billah. Wahai orang-orang yang terfokus dengan mengikuti syahwat, hambanya syahwat. Wahai orang-orang yang terfokus dirinya dengan ibadat, wahai orang-orang yang dirinya terfokus dengan mukasab, dengan makam, dan orang-orang yang dirinya terfokus menginginkan, terpesona dengan sa'aku, dengan mukasafat, semuanya engkau orang yang kepujuk. Kenapa? Karena kesibukanmu kepada Allah dengan dirimu. Sebab kapan istiqomahmu kepada Allah? Maka yang terbaik
orang jangan ingin mendapatkan ibadah, jangan sampai orang itu terbujuk dengan nafsu, jangan terbujuk dengan ibadah, jangan terbujuk dengan makom, dan jangan terbujuk dengan mukasafat. Tapi istaqim kama umirta, istiqomalah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada engkau. Jangan sekali-kali terus ibadah ke masjid terus tapi istri gak diurusin, anak gak diurusin. Kita kerja itu juga sabilillah. Bukan berarti gak boleh kita ibadah terus kalau kau tidak mempunyai tanggungan, gak masalah. Gak punya kewajiban, gak masalah. Udah gak usah kawin, gak usah punya anak, silakan kalau seperti itu. Kamu loset, tapi kalau punya anak, punya keluarga yang wajib dinafkahi, jangan terbujuk dengan ini saya melakukan semacam ini istighfar kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Wah, ini Allah juga memang betul akan mencukupinya, tapi kita usaha diwajibkan. Yang ini perlu kita pahami, yang semacam ini banyak orang yang keliru. Makanya Syekh Abdullah Wahab Asy-Sya'rani qaddasa sirah itu malah justru walaupun sebagai mursyid, sebagai waliullah, nampak ibadahnya itu bukan ibadah yang secara formal dengan melakukan sholat banyak, wiridan banyak, enggak. Tapi malah justru kebanyakan ibadahnya membantu kepada orang lain. Akhirnya santrinya bertanya, Syekh, kau ini tidak sama dengan guru-guru yang lain yang selalu banyak wiridan, yang selalu banyak sholat terus. Tapi engkau malah jadi mayur, tukang buyur, ngurusin kebutuhannya orang. Dia mengatakan, maaf, bukan saya tidak senang menghadap kepada Allah dengan berzikir, bukan saya tidak senang menghadap Allah dengan sholat, dengan munajat, sangat senang sekali. Tapi bagaimana tidak ketika saya datang kepada Allah, sowan kepadanya, dibilangin, itu anak saya lapar kamu kasih makan, itu anak saya sakit kamu kasih kamu rawat. Bagaimana kalau saya double aja, ya Allah, saya lebih senang dekat kepada kamu saja daripada itu. Apa enggak dikemplang? Mesti akan dimarahi. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hambanya syahwat. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hambanya ibadah. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hambanya maqam. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hambanya jangan jadi hambanya mukasafat. Ini yang terpenting. Kun abdallah wala takun abdal maqam, wala takun abdal syahwat, wala takun abdal mukasafat. Karena semuanya itu adalah ghairiyah, bukan Allah. Tapi carilah Allah. Ini paham ini benar bahaya yang semacam ini.